Kak, kenapa ya kulit aku kok kering banget? Sama nih kulitnya kayak aku, mana besok harus foto lagi, gimana ya? Kak, kira-kira aku cocok nggak ya pakai skincare ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan serupa tentang kulit kering yang aku pernah dengar dan aku pernah ditanyain. Jangan kemana-mana, aku akan bahas ya di video ini. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Nah, tadi udah lihat ya beberapa pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman di kolom komentar aku di YouTube terutama. Dan ini seputar tentang kulit kering. Jadi memang kulit kering itu sebenarnya kontennya kayaknya tuh kurang banyak ya sepertinya. Aku juga dulu tuh pas awal-awal cari-cari tentang produk atau informasi tentang kulit kering lah gitu, itu agak susah karena memang kebanyakan orang-orang khususnya yang di negara tropis kayak kita nih Indonesia, pemiliknya itu pemilik kulit kering. Kok kulit kering? Kulit berminyak maksudnya. Jadi memang banyaknya yang kulitnya tuh berminyak. Nah makanya karena itulah juga aku salah satu alasan kenapa pengen sharing di YouTube, karena memang tipe kulit aku nih ternyata banyak loh di luar sana yang sama gitu. Makanya aku mau bahas nih tentang pertanyaan apa aja yang sering ditanyain tentang kulit kering. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan, terutama pada saat di video aku yang kulit mengelupas itu, yang waktu aku pergi ke Bandung. Nah itu adalah, Kak kenapa ya kulit aku juga kayak gitu, merah mengelupas? Sebenarnya aku agak bingung jawabnya karena pertama aku juga nggak tahu kondisi mereka tuh seperti apa. Kedua ya aku memang cuma sharing pengalaman aku seperti apa, dan karena aku udah sharing gitu harusnya udah nonton dong ya, jadi tahu memang penyebab aku tuh seperti apa. Waktu itu memang aku penyebabnya adalah karena kondisi cuaca yang berubah, karena kan aku dari Jakarta cuacanya ya panas, tarik kita tahulah seperti apa, terus tiba-tiba ke Bandung yang memang suhunya mungkin lebih dingin gitu, jadi mungkin kulit aku tuh mengalami perubahan atau adaptasi. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya ditanyain ke personal itu agak sulit ya aku bisa menjawabnya. Kenapa? Karena pertama aku juga bukan dokter kulit gitu. Kedua aku nggak lihat kondisinya seperti apa, dan itu memang harus balik lagi ditanyakan kepada diri sendiri. Cuman mungkin di sini aku bisa kasih sedikit mungkin kayak kira-kira atau ancer-ancer gitu ya, kenapa kulit itu tiba-tiba sensitif atau memerah atau mengelupas. Yang pertama ya tadi mungkin apakah ada perubahan cuaca, mungkin nih kayak misalnya kita masuk ke musim penghujan gitu, mungkin lebih lembab atau lebih ya mungkin suhunya lebih dingin gitu, mungkin aja itu berpengaruh, jadi kulit kita agak sedikit lebih kering. Atau juga bisa aja karena kamu habis cobain suatu produk baru gitu, ternyata kulitnya mengalami reaksi. Nah ini makanya aku selalu ingetin buat teman-teman yang lagi coba produk baru, sebaiknya mencoba produk baru itu hanya satu produk aja ya dalam satu waktu. Jangan misalnya nih kalian ada satu range produk baru gitu, misalnya brand A gitu, terus kalian pengen cobain semuanya barengan brek gitu. Nah itu terus tiba-tiba breakout, nah itu ya udahlah, aku juga bingung gimana mau ngasih taunya, karena ya kita nggak pernah tahu itu penyebabnya siapa gitu, karena kan kulit juga harus butuh adaptasi ya. Makanya sebaiknya kalau misalnya nyobain produk tuh satu-satu, kasih jeda lah sekitar mungkin 2 minggu kalau misalnya ternyata nggak ada perubahan apa-apa, atau maksudnya tidak ada masalah apa-apa gitu, kalian bisa nyobain ke produk selanjutnya. Ini cara aman sih. Terus juga bisa juga karena pemakaian produk yang tidak sesuai sama jenis kulit. Ini sebenarnya aku udah bahas di video aku yang tentang basic skincare. Jadi misalnya tipe kulit aku ini kan kering nih, terus aku pakai produk yang untuk kulit berminyak. Nah formula untuk produk yang berminyak itu kan tentunya formula produk yang bisa mengangkat minyak berlebih kan. Nah sedangkan aku kan kulitnya tipe kering, terus diangkat lagi minyaknya berlebihan, ya udah makin hancur deh muka aku gitu kan. Jadi memang nggak sesuai sama kebutuhan kulitnya. Makanya penting banget untuk tahu tipe kulit kalian apa gitu. Jadi kalian tahu, oh aku harus pakai produk yang seperti apa. Terus juga bisa aja karena kurang minum air mungkin, jadi dehidrasi. Ini yang aku sering alami banget ya, karena aku tuh suka lupa minum air putih gitu. Nah terus kulit aku tuh biasanya suka kering-kering gitu atau sensitif. Jadi memang harus balik lagi di dalam tubuhnya itu harus dirawat juga gitu. Salah satunya dengan minum air putih. Terus juga bisa karena bertambahnya usia ya. Umur nggak bisa bohong ya. Jadi mungkin dulu kulitnya glowing gimana, terus makin tua
bukan tua ya, mungkin semakin dewasa, jadi kulitnya mungkin bisa jadi lebih kering gitu. Nah itu bisa aja terjadi. Atau ini juga pengalaman yang aku alami sendiri adalah pemakaian obat yang cukup keras. Jadi zaman dulu pas aku lagi jerawatan parah itu aku suka pakai acne treatment yang itu mungkin dosisnya atau bukan dosisnya ya, lebih ke arah mungkin jumlah yang aku pakai tuh keterlaluan gitu ya. Jadi mungkin jerawatnya cuma satu tapi aku pakai semuanya ke seluruh muka, ya otomatis ya breakout lah gitu. Jadi harus itu balik lagi, kita harus sering-sering baca juga petunjuknya, terus juga tahu kebutuhan kita seperti apa, jadi benar-benar pas. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi kalau dibahas, itu kayaknya panjang banget, tapi kira-kira seperti itu. Intinya adalah kalian cek dulu apakah ada terjadi perubahan atau apa yang kalian lakukan terakhir itu yang berbeda gitu. Apakah itu pakai produk yang berbeda kah, atau kalian pergi ke tempat yang berbeda kah gitu. Karena aku juga sering dengar kayak misalnya nih ada yang cerita, kalau nggak salah di video aku tuh dia bilang, iya dulu aku tuh ngekos di sini, itu tiba-tiba muka aku tuh jadi jerawatan gitu. Ternyata mungkin air di situ di daerah kosannya dia mungkin kurang bagus atau seperti apa. Nah itu kan sama, itu berarti ada perubahan tempat, mungkin pindah gitu. Jadi itu bisa kita analisis sendiri sih ini. Jadi kita pintar-pintar lah cari tahu apa yang berbeda. Satu pertanyaan aja panjang banget ya. Makanya di sini aku akan bahas sekitar 3 pertanyaan aja ya, karena panjang sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua yang cukup banyak adalah bagaimana cara mengatasi kulit yang tiba-tiba breakout itu, atau sensitif itu, atau merah itu, atau kering itu, dan ya begitulah pokoknya. Ini juga aku susah jawabnya karena balik lagi ini ke pertanyaan yang paling awal tadi. Kalian harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya agak susah ya kita mau mengobatinya. Ibaratnya nih kita kalau ke dokter juga nggak mungkin dong kasih sembarang obat atau advice gitu kan. Dia harus cek dulu, harus tanya-tanya dulu, ibu habis ngapain, ibu makan apa, ibu gimana begitu kan. Jadi nggak mungkin sembarangan. Nah ini aku cuman kasih contoh aja ya. Misalnya ada yang suka gini, kak aku habis pakai produk ini kok tiba-tiba jerawatan ya, kok tiba-tiba merah ya, kok tiba-tiba gatal ya, dan sebagainya gitu. Nah aku sarannya itu selalu adalah teman-teman kalau mengalami itu sebaiknya di stop gitu produknya. Ini biasanya kan mungkin habis cobain produk baru ya, pokoknya ngerasa nggak nyaman, ngerasa aneh, nggak seperti biasa, atau ya ikutin naluri hati aja lah gitu ya. Nah itu udah stop aja dulu, jangan dipaksain pakai, jangan denial gitu. Enggak apa-apa, ini mungkin cuman adaptasi atau apa gitu. Enggak, pokoknya kalau kalian ngerasa ini kayaknya nggak beres nih, ya udah kalian stop aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya mau coba lagi, tunggu dulu kulitnya tuh sedang membaik dulu gitu kan, baru nanti coba. Nah kalau kasusnya tadi kayak aku keringnya itu gara-gara aku lagi pergi ke suatu tempat yang berbeda iklimnya atau suhunya. Jadi aku pakai produk yang menyesuaikan sama kebutuhan kulit yang pada saat aku di area itu gitu. Kayak misalnya aku lagi di daerah yang dingin, otomatis kulitnya kan super kering banget kan. Jadi aku cari produk-produk yang memang memberikan kelembapan sangat tinggi. Terus juga waktu di Bandung itu kan udah keburu breakout ya gitu kan. Itu aku benar-benar perlakukan wajah dengan sebaik mungkin. Jadi aku gak mau pakai scrub. Jadi karena itu kan potensi iritasi. Terus juga aku cari pembersih wajah yang benar-benar gentle. Terus ya aku banyakin minum air putih. Pokoknya benar-benar bagaimana caranya supaya kulit aku tuh sesuai sama area yang aku ada di situ. Terus kalau misalnya penyebabnya karena pemakaian obat gitu ya, obat jerawat yang terlalu keras atau apa nih, aku sebenarnya ada video waktu itu tentang pemakaian produk Feril Acne Gel. Kalian bisa lihat di sini. Nah itu aku kasih tahu apa sih kira-kira penyebabnya kalian tuh nggak cocok sama produk ini. Bukan nggak cocok, nggak berhasil lah pakai produk ini gitu. Apa ada pemakaian yang salah kah gitu. Nah kalian bisa lihat di video itu. Jadi balik lagi harus diteliti ya penyebabnya apa. Pertanyaan terakhir yang akan aku bahas adalah apa sih tips dalam merawat
kulit kering. Ini tipsnya lagi-lagi berdasarkan pengalaman aku ya, jadi mungkin bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian atau pengalaman kalian juga. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah pakai produk sesuai dengan jenis kulit. Itu lagi, balik lagi, kalian harus tahu dulu, kenal dulu tipe kulit kalian itu seperti apa. Baru kalian bisa tahu mau pakai produk yang seperti apa. Biasanya kan juga brand-brand tuh udah kasih tahu ya, ini buat tipe kulit kering, ini untuk yang berminyak, berjerawat atau apa gitu kan. Atau kalau misalnya kayak aku nih kulitnya kan kering, otomatis aku cari yang melembabkan gitu, moisturizing. Begitu juga kalau misalnya kalian punya masalah-masalah yang lain, jadi disesuaikan. Terus juga pastiin di dalam kandungan produknya itu tidak ada bahan-bahan yang dapat membuat kulit kering. Aku waktu berpindah dari pemakaian produk dari krim dokter terus ke produk di pasaran, itu biasanya aku sebisa mungkin menghindari bahan-bahan yang ada kandungan fragrance atau juga alkoholnya. Terus juga aku ini sih teknis sih masalah cuci muka. Jadi aku biasanya menghindari pakai air yang terlalu panas. Ini biasanya untuk pas saat mandi atau juga pas cuci muka. Atau kalau misalnya nih kayak aku termasuk yang nggak bisa hidup tanpa air panas saat mandi. Itu biasanya aku pakai air yang agak suam-suam kuku. Nanti baru terakhirnya pas udah mau selesai, udah mau handukan, itu aku bilas lagi pakai air yang dingin. Juga ini aku dulu baca di acne.org, itu situs tentang informasi tentang jerawat, tapi ini applicable banget buat kulit yang kering ataupun yang sensitif. Jadi sebisa mungkin menghindari gesekan di wajah. Jadi makanya aku termasuk yang masih sampai sekarang ya agak ragu untuk pakai device yang buat bersihin kulit itu loh. Itu kan sebenarnya enak ya kayaknya ya, bisa sekalian massage dan sebagainya. Cuman aku takut banget itu bisa bikin gesekan sehingga menyebabkan iritasi. Atau ya gampangnya kalian juga kalau lagi nyuci muka itu ya jangan digesek-gesek gitu. Pokoknya perlakukan dengan selembut mungkin. Atau bisa juga nih misalnya pakai sabun yang ada busanya gitu, yang foamy gitu, yang kayak awan gitu. Nah itu jangan sampai kena sama wajah. Jadi biar si busa-busa itu aja yang di wajah. Ini benar-benar teknis banget sih. Termasuk juga abis selesai mandi itu sebisa mungkin cepet tuh pakai lagi pelembab gitu. Jadi jangan kasih kesempatan waktu kulit buat kering. Aku biasanya suka kalau kulitnya tuh masih agak sedikit basah-basah lembab gitu, aku pakein hydrating toner, abis itu pakein pelembab. Nah itu dia 3 pertanyaan. Aku cuman jawab 3 pertanyaan aja ya, karena itu lumayan sering ditanyain. Sekaligus sebenarnya yang terakhir itu aku agak lebih ke tips sih, karena itu sebenarnya udah cukup rangkuman dari seluruh pertanyaan yang sering ditanyakan tentang kulit kering. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya tips seputar kulit kering, boleh banget tulis di bawah di kolom komentar. Aku juga pengen tahu kalau versi teman-teman tuh seperti apa. Nah kira-kira itu aja yang bisa aku share hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.